Jadi kalau memang mau usaha atau mau apapun, terutama usaha, itu ya harus ditata dulu niatnya. Niatnya, niat itu yang paling bagus ya bagaimana kita itu bisa bermanfaat bagi orang sekitar, orang-orang banyak gitu loh. Jangan berpikir aku harus kaya, harus apa itu nanti akan ngikut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi Sari, owner dari keripik tempe Umi. Ini suami saya Pak Isten. Kami bertempat di perumahan Cemerlang Permai, Blok B3 nomor 8, Sukakarya Warudoyong, Kota Madia Sukabumi. Usaha kami mulai dirintis mulai dari tempe awalnya. Itu tahun 2016. Lalu karena ingin berkreasi ke yang lain, makanan ringan yang dengan nilai gizi yang baik gitu. Nah, kami terpikir ya dari pengembangan usaha tempe kami untuk jadi keripik tempe gitu. Ya, dari keripik tempe ya alhamdulillah sampai sekarang banyak yang menggemarinya gitu. Tempenya, tempe yang sudah difermentasi. Ini udah berapa hari Pak fermentasinya Pak? Baru sehari. 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 Kalau ini pakai tepung apa sih Pak? Tapioka. Oh, tapioka ya. Jadi untuk tapioka atau tempe 1 kilo bisa kita menggunakan 1 kilo tepung. Oh, Gitu, ini sama. perbandingannya 50-50 ya. 1 banding 1. Itu aja. Itu karena yang bisa bercampur dengan tempe fermentasi cuma tepung. Kalau selain tepung dia nggak akan jadi. Tuh. Berarti ini mah polosan Pak ya, nggak pakai bumbu apa-apa. Nggak ada polosan. Nah, di sini dia apa Pak? Diadon dicampur seperti ini. Oh, Nah, diratakan, dicampur sampai merata. Dicampur itu supaya nanti ketika dipotong tidak usah pakai tepung lagi. Jadi proses pencetakan ini ya Pak, sepadat mungkin ya? Iya, harus padat, Harus padat ya. harus padat. Harus padat. Kalau nggak padat berarti nggak bagus ya Pak? Iya. Kalau nggak padat kurang bagus. Nanti bisa pecah Oh, intinya. waktu motongnya. Ya, inspirasinya itu mungkin karena persiapan saya untuk pensiun. Terinspirasi dari teman saya, teman SMA yang ada di Banyuwangi. Beliau almarhum mempelajari dan mengajari saya sampai bisa. Dengan terinspirasi itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada almarhum. Beliau pengusaha tempe yang sangat sukses. Kami ingin di masa tua saya, termasuk di menjelang pensiun istri saya, kami bagaimana supaya bisa usaha bareng-bareng. Nah gitu. Jadi kita kelola bareng-bareng, terciptalah usaha yang namanya usaha tempe. Kami ingin beda, kami ingin tawarkan nilai-nilai tempe saya yang beda dengan yang lainnya gitu. Lebih unggul gitu. Orang yang memang butuh kualitas, harga nggak akan ditanyakan gitu. Kita produksi pertama karena ya masih awal, kita coba 3 kg. 3 kg itu kita bikin, kita bagi-bagi ke teman, kita bagi-bagi ke tetangga. Bagaimana pendapat Bu, kalau Pak, kalau saya produksi seperti ini bagaimana? Alhamdulillah tanggapannya baik sekali. Katanya kok beda dengan tempe yang ada di pasar, ada yang di pasaran sekarang gitu loh. Dengan semangat itu kita terus berinovasi, terus bikin riset-riset yang mungkin lebih baik lagi gitu. Sampai terjadi juga ini produk keripik yang sekarang termasuk best sellernya brand Umi Sari. Itu dicelupin bumbu ya Bu ya? Iya, iya. Bumbu. Terus diambil satu-satu. Bumbunya apa aja sih Bu? Bawang putih sama roiko. Bawang putih sama roiko. Oh, nggak lama ya, cuma dicelupin doang ya? Ya. Supaya meresap bumbunya ke sini ke keripik. Gitu. Nah, ini
barengnya berapa lama Bu? Orangnya tergantung mengembang. Tergantung gimana? Tergantung udah mengembang, udah kelihatan kering kan dibalik-balik dulu. Oh gitu. Kalau yang nempel dibalik ke garpu. Salah satu juga misi kita itu untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat kan. Snack apa ya yang ini gitu, awal yang keripiknya iya. Makan yang snack biasanya kan snack yang hanya rasa aja yang diprioritaskan, tapi kami pikir kalau dari tempe itu, dari bahan tempe, bahan kedelai, membuat snack yang nilai gizinya itu insya Allah baik. Iya, gitu. Itu mungkin ya membantu pemerintah juga kan ya untuk meningkatkan gizi masyarakat gitu. Ya, kalau untuk pemasaran kita awal-awalnya itu ya sounding sama teman-teman, sama keluarga. Ya udah akhirnya berkembang sampai akhirnya kita kalau untuk tempe mungkin ke pesantren-pesantren, rumah sakit sama atau serba. Terus keripik juga di Sukabumi, terusnya ke Bandung. Terus ke online dikirim ke Jakarta, Depok, ke Kalimantan ya pernah kita kirim. Terus ada juga sih reseller kita yang menjual keripiknya ke Amerika. Ya itu reseller yang dari Jakarta gitu. Berarti brand Umi Sari udah sampai ke Amerika ya? Sudah Amerika, Turki sama daerah Timur Tengah tuh Dubai. Ya itu ada reseller yang ngirim ke sana. Memang jumlahnya tidak besar, tapi walaupun jumlahnya sedikit tetap kita ekspor kan. Iya. Ada brand Umi Sari di sana. Dulu kan awalnya itu ini 3 kilo ya produksi ya? Ya. Kalau boleh tahu saat ini bisa nyampe berapa banyak ya produksinya? Ya, untuk omset itu memang bertahap ya. Sampai ini hari kita kan memang kebanyakan memenuhi pesanan. Jadi baru ada pesanan kita proses. Ya sekitar 1 kita lebih lah untuk proses yang kita jalani. Kenapa kalau boleh tahu nyinggung masalah omset nih Pak? Ya kalau untuk sementara ini ya kisaran di bawah 50 lah. 50 juta ya? Lihat situasi dan kondisi. Nah Bapak nyangka nggak sih Pak usaha Bapak bisa sampai sekarang? Ya kita nggak berharap muluk-muluk ya Mas. Nah, saya itu yang selalu ada di pikiran saya bagaimana karya saya itu tetap bertahan dan kalau bisa tambah. Hanya itu sebenarnya. Yang lainnya insya Allah mengikuti nanti. Jalani aja. Nah, jadi sampai bisa bertahan sampai sekian tahun itu di luar angan-angan saya gitu loh. Di luar angan-angan saya. Jadi ya usaha itu lihat-lihat mesti ada. Kita nawarin ditolak itu sudah biasa gitu loh. Disikapi yang nggak enak itu yang harus. Iya, padahal ada yang lain kita justru nggak nawarin, itu malah toko-toko besar ya, malah kita nggak nawarin. Kita coba lah, mungkin di sini kita ada rezeki, ya, kita kayak ya itu dianggap sebelah mata atau gimana. Padahal kita itu bagaimanapun ya kita tergolong investor kan, gitu loh. Kenapa orang menilai investor itu kok seperti itu kadang gitu? Ya itu wallahu alam ya. Ya nggak patah semangat, tetap itu lika-liku orang usaha gitu. Jadi kok kita jengkel marah, ya biasa aja, gitu aja. Anggap aja ini teguran atau apalah. Berarti kamu masih harus lebih baik lagi. Ya sebenarnya kita kan kalau memang orang-orang ingin usaha pemula, nggak susah ya. Alat dapur itu semua bisa dimanfaatkan, gitu. Jadi kalau ingin berkembang nanti bertahap lah. Jangan langsung kita melihat yang sudah besar, nanti kita nggak akan mampu untuk melakukan. Yang ada dulu dia, ya, seperti prinsip ekonomi lah, kita mengeluarkan yang sekecil-kecilnya, mendapatkan yang sebesar-besarnya. Makanya orang yang sukses nggak akan langsung besar, dan sesuatu itu yang terjadinya mendadak itu bahaya. Harus bertahap, sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi merasakan. Untuk mentalnya juga ya dari Benar. rasa ya.
Dan semua itu tetap yang sangat menentukan ya campur tangan Allah lah. Nggak bisa itu. Pertama, kedua orang tua. Sudah pasti itu, kalau sudah nggak ada keduanya itu akan sulit kita usaha. Dan aset lagi yang terpenting karyawan harus dijaga dengan baik, terus sama supplier juga, bahan-bahan bakunya gitu. Kalau semuanya itu terjaga dengan baik, produksi akan lancar. Kalau saya berpikir itu, ya itulah gaya kita untuk merayu Tuhan seperti itu. Jadi makhluknya dulu disenangkan, maka Allah akan senang gitu loh. Itu yang kita berbuat.